Okay, so our topic for today is about asking for and giving direction. Siapa di sini yang masih baca direction? Ada boy band zaman beberapa tahun yang lalu ya, One Direction, ada yang bacanya gitu. That's directions. Lah kok mati semua kameranya? Oh, enggak. Oke, jadi ada yang tahu nggak asking for and giving direction ini tentang apa ya? Nggak ada yang tahu? Mengarahkan sesuatu. Betul? Ada yang lain? Asking for itu meminta. Giving, memberi. Direction, arahan. Meminta arahan. Minta dan memberi arahan. Oke. Kalau selama ini barangkali kalian lagi nongkrong, lalu tiba-tiba ada bule tersesat. Terus tanya ke kalian, toiletnya di mana ya yang paling deket? Terus kalian jawabnya, oh yes. Left, right, straight, go. Enggak, kayak gitu ya. Sama seperti kayak kita di Indonesia mau tanya ada orang tersesat, bioskopnya di mana ya? Kiri, kanan, kiri lagi, kanan lagi. Nah, enggak kayak gitu. Jadi memang harus ada susunan kalimatnya yang bagus. Nanti setelah ada pertigaan belok kiri, lah biasanya kan kayak gitu ya. Tuh, sekarang mari kita pelajari satu persatu. Expression used for outdoor direction. Sekarang cara meminta dulu nih. Excuse me, where is the library misalnya? Permisi, di mana ya perpustakaannya? Jadi titik-titiknya ini bisa diisi nama tempatnya yang mau dituju. Would you please tell me how to get to the bus station? Mohon maaf, bisa ngasih tahu nggak gimana caranya sampai ke stasiun bis misalnya? Could you show me the way? Way itu cara ya. Bisakah kamu menunjukkan padaku cara ke kemana, mau kemana? Ke library atau ke drugstore, apotik? Nggak banyak. Can you tell me where? Bla bla bla. Could you tell me which direction to? Bla bla bla. Gitu ya. Jadi titik-titiknya ini diisi nama tempatnya yang mau dituju. Kemudian, kalau orang bertanya, biasanya kan jawabannya kalau nggak positif ya negatif ya. Ada yang mau ngasih, oh iya, sebelah sini lewat sini. Tapi ada juga yang negatif. Misalnya ini, no, I'm sorry, I don't know either. Nggak, mohon maaf, saya juga nggak tahu. Kalau nolak. Kemudian bisa juga, no, I'm sorry, mohon maaf, I'm a newcomer here. Saya orang baru juga di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau no. Tapi kalau kamu mau nunjukin jalannya, certainly, tentu saja, follow this street, baru dijelaskan. Itu ya. Ini asking for direction, how do I get to, titik-titiknya ini diisi nama tempatnya. How do I get to library? Bagaimana aku bisa sampai ke perpustakaan? Bagaimana caranya ke perpustakaan? Bisakah kamu memberitahuku bercara untuk pergi ke perpus? Bisa menunjukkan jalan ke perpus enggak? Where is the library? Di mana perpustakaannya? Where is the closest? Closest ini terdekat. Ditulis sendiri-sendiri. Closest itu terdekat. Di mana? Misalnya library, where is the closest library? Di mana perpustakaan terdekatnya? Tuh. Kemudian, I'm looking for bla bla bla. Aku sedang mencari library. Can you help me? Bisa membantu enggak? Kayak gitu. Jadi kalau mau menanyakan boleh pakai ini. Diingat-ingat ujian keluar. Lanjut sekarang. Sekarang kita cara memahaminya. Turn left itu apa? Belok kiri. Belok kiri. Okay. Turn right. Belok kanan. Go straight atau go ahead. Lurus. Atau go straight. Aja. Lurus aja, lurus boleh. Go past. Lewati. Melintasi. Cross. Menyeberang. Corner. Di pojokan, di apa? Di sudut. Di sudut. Pojok, ujung, sudut sama. At the corner, ingat-ingat ya, corner itu pojok, ujung, sudut sama. Next to Setelah samping. Nah, next to ini sebenarnya sama dengan beside. Ya, di samping atau setelahnya. Samping atau bersebelahan.
Samping. Saya tulis di kolom chat. Jadi beside sama dengan next to ya, artinya bersampingan, berdampingan, bersebelahan sama. Kemudian opposite, Berseberangan. berseberangan atau berlawanan arah boleh. Bacanya gimana tadi? Opposite. Opposite, bukan opposite, bukan opo, bukan opo, tapi opposite. Bentar. Between, Di antara. di antara. Kemarin kan sudah kita bahas ya, di antara. Kalau between ini di antara dua. Kalau yang di antara banyak kemarin pakai apa ya? Ayo, ujian keluar. Di antara punya dua arti. Apa saja? Among. Among, tulisannya among. Ingat? Enggak. Ini cara penggunaannya. Opposite the school. Berlawanan sama sekolahnya. Oh, itu dekat sama restoran near. Next to, bersebelahan sama bank. Misalnya rumahku ya. My house is between the post office and the cinema. Rumahku ada di antara kantor pos sama bioskop. Oh, enak banget. In front of hospital, di depan rumah sakit. Banyak. Behind the coffee shop. Behind apa behind kemarin? Di samping boleh. No. Behind itu di belakang. Behind, di belakang. At the end of the street, apa ini? Di ujung jalan. Ujung jalan. At the corner atau on the corner? Corner apa tadi corner? Iya, bukan. Di Corner. ujung. Antara di sudut. Corner pojok atau sudut. At the end di ujung. Atau di ujung jalan. Kemudian on the left atau on the right, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kiri atau kanan. Kemudian crossroad. Ada yang tahu crossroad? Ada yang tahu? Lambangnya cross itu gimana? Persimpangan. Iya, persimpangan. Jadi jalan 4 menandakan sama kayak cross. Tuh, crossroad berarti persimpangan jalan. Ya bisa dibilang kayak perempatan gitulah. Kemudian roundabout, ada yang tahu nggak? Dia dari kata round. Jalan apa yang bentuknya round? Round kan bundar. Bundaran. Bundaran. Across the street. Di seberang jalan. Kemudian, ini kenapa nggak mau pergi? Nah, under the bridge. Di bawah jembatan. Ini caranya, go through the park and pass the police. Kalau kamu mau nunjukin arah, go through. Through ini melewati, sama dengan go past tadi. Melewati sama. dan melewati pos polisi Pergi melintasi pos polisi dan juga taman dan pos polisi. Kemudian at the end of the street, right. Di ujung jalan belok kanan. Belok kanan. Take the Fifth Avenue. Ambil jalan 5. Itu kayak kalau di Indonesia tuh lebih kayak ke gang gitu loh, blok-blok rumahan di blok-blok kayak gitu. Take Fifth Avenue. Kemudian stay on atau route name for distance. Boleh. Stay on. Jadi kalau misalnya lagi di jalan, tetap aja di jalan Roses selama 5 menit. Kemudian kamu akan menjumpai labnya kan gitu. Itu stay on itu terus lurus aja, di jalan itu. Kemudian boleh pakai follow. Follow, ikuti aja jalan Roses sampai until itu sampai ya. Bacanya until bukan until. Hati-hati. Jangan ada yang baca until. Oh my god. Until.
Follow Rose Street until you get to the church. Ini misalnya lagi cari church, lagi cari gereja. Ikuti aja jalan Rose sampai kamu menemukan gereja. Nah, ini untuk menanyakan estimasi waktu atau jarak. Kan kadang kita kalau tersesat, jauh nggak sih ke stasiun misalnya? Lah, boleh pakai kayak gini. How far is it? Seberapa jauh? Is it far from here? Apakah jauh dari sini? How long does it take to get there? Berapa lama untuk sampai di sana? Itu kalau nanya ya. Kalau jawabnya, oh, it's not very far, nggak terlalu jauh. Atau nggak jauh-jauh banget. Bisa juga pakai estimasi waktu. It's only about 5 minutes. Ya kira-kira 5 menit lah. Nah, ini boleh Pak ini. It's only about 5 minutes. It won't take you very long to get there. Oh, nggak akan membutuhkan waktu yang lama kok untuk sampai di sana. Oh. It will take you approximately 5 minutes to get there. Akan menyita waktumu paling nggak 5 menit lah buat sampai ke sana. Itu ya cara jawabnya buat estimasi waktunya. Nah, ini penting. Dalam menyusun sebuah kalimat atau paragraf harus ada kata penghubung. Jangan hanya left, turn right, turn left, straight. Nah, it is. Jangan kayak gitu. Harus ada after that, setelah itu, then, kemudian, next, selanjutnya, when you get to bla 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 go to. Ketika kamu sampai di titik-titik, misalnya ketika kamu menemui Indomaret, lah kamu lanjut aja lurus belok kanan apa belok kiri lah, kayak gitu loh. Jadi menghubungkannya boleh pakai ini. Finally, akhirnya, kayak itu ya. Jadi nanti kalau ada tugas waktu ujian harus ada kata penghubungnya. Poin plus. Ini contohnya. Excuse me, how can I get to the hospital? Permisi, rumah sakitnya di sebelah mana ya? Go straight ahead on Kings Avenue, lurus aja, and turn left when you get to the River Street. Lah, ketika kamu menemui jalan River Street, kamu belok kiri. Past the gym, lewati ada gym sama kantor pos. Hospitalnya ada di antara sekolah dan gereja. Hospitalnya berseberangan sama hotel. Nah, ini contoh kalimat, bukan kalimat sih, paragraf mungkin ya. Jawaban, ini contoh jawaban menanyakan arah yang baik dan benar. Jadi nggak hanya go straight, turn left, turn right. Nah, itu jangan ada yang nanti mengerjakan kayak gitu. Oke? Sekarang kita sama-sama kerjakan latihannya. Ini PR. Exercise 1. Yang ditanyakan apa? Si Emi tersesat, dia mau kemana? Mau ke Italian restaurant. Yes, Emi tanya, can you tell me the way to the Italian restaurant? Bisa ngasih tahu nggak Italian restaurant itu di mana? Karena si Cory sudah jawab yes, berarti harus kalian jelaskan. Ya, Italian restaurantnya di mana? Di sini. Kamu di mana? You are here. Posisimu di sini. Kamu ketemu Emi dan Cory ketemu di sini. Nah, ini nanti tugasnya jawab setiap mahasiswa bisa menggunakan jawaban yang berbeda-beda. Kalau sama, mencurigakan. Karena apa? Ada yang muter-muter lewat sini dulu. Ada yang dari sini ke sini dulu, ke sini kembali lagi ke sini. Nah, terserah. Jawabannya terserah. Ada yang dari sini ke sini udah nyampe. Ada yang melewati roundabout dulu baru ke sini boleh. Itu ya, pokoknya dijelaskan. Ini exercise 1. PR. Now, exercise 2. Hi Susie, what are you doing in this toy store? Sekarang, Susie ini nanya Anthony mau kemana? Movie theater yang paling dekat di kota ini. Yes. Jadi Anthony nanya, "Hai Susi, kamu ngapain di toko mainan?" "Oh, hai Anthony, aku lagi beli layangan nih untuk anakku." "Ngomong-ngomong,
aku kok lagi pengen nonton film action ya. Emang di mana bioskop terdekat di kota ini? Oh, bioskopnya ada di sini. Dan posisi kalian ada di sini. Jadi setiap mahasiswa jawabannya bisa beda-beda. Ada yang dari sini ke sini, ada dari sini, ada yang ke First Avenue dulu, Main Street. Nah, ini. Jadi boleh jawaban berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Lanjut. Exercise 3. Kita kerjakan bersama-sama sekarang. Coba number 1. True or false? Benar atau salah? Number 1. The school is next to the pharmacy. Sekolahnya bersebelahan sama farmasi. Salah. False. Salah, karena dia di seberangnya. Pinter, jawabannya false. F, karena school sama pharmacy berseberangan, nggak berdekat, nggak bersebelahan. Oke, number 2. Nomor 2 benar. Karena masih satu jalur, Main Street sama Pine Street. Pine Street. Masih satu lajur. ST itu singkatan street ya. Barangkali ada teman kalian yang namanya Siti disingkat ST. Oh, saya terpental. Yuk. Lanjut. Yuk, take a look at number 2. Kita lihat nomor 2. The bar is on the corner. Bar di mana barnya? Oh ini. Barnya di ujung jalan antara Main Street dan High Street. Bener nggak? Benar, di ujung jalan. Ya. Yes, it's true. Bentar. Number 3. Nomor 3, yuk dicari sendiri. Benar. Benar itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? True, karena because the fire department is next to police station. Yuk kita lihat. Police station is next to the fire department. Bersebelahan. Next to. Benar. True. Number 3 is true. Number 4. Tuh, coba. Ayo yang lain. Dibantu Aziza. First one. True. Di seberang. True. Oke. Number 4, the toy store-nya di sini. Berseberangan sama Chinese restaurant. Benar atau salah? Betul. True. True, betul, pintar. Good. Number 5. Number 5. Di farmasi betul. False. False. Farmasi, bagi yang belum tahu, farmasi ini sama dengan drugstore ya. Jadi mereka Iya, apotik. Sama-sama apotik. Ada yang nyebut drugstore. Kalau zaman kalian SD dulu, guru SD dulu ngajarinnya drugstore itu apotik. Tapi sebenarnya ya nggak salah sih, benar. Tapi kalau orang Amerika lebih sering pakai pharmacy daripada drugstore. Karena kalau drugstore itu lebih resmi gitu lah. Farmasi di sini ada di antara train station dan hospital. No, false. False. Karena antara train station sama gas station. Gas station apaan ya? Ini apa? Rio, gas station apaan Rio? Pom bensin.
SPBU atau pom bensin. Itu ya. Kalau train station, Stasiun kereta. stasiun kereta. Park, Taman. taman. Bar, tahu lah ya. Bertempat minum. Ya, ini udah tahu. Carl's Cafe, ini cafe namanya Carl's. Toy Story, Toko mainan. oke. Dry cleaners. Kalian Dry. kalau biasanya males nyuci pergi kemana? Laundry. 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 Movie theater or cinema, sama. Movie theater or cinema? Gak ada yang tahu. Bioskop. 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 Museum, udah tahu. Supermarket. Supermarket. Market ya itu toko. Atau serba. Ya, swalayan atau serba. Kalau nggak ada supernya, berarti pasar. Ya, bookstore, toko buku, parking lot, Tempat parkir. tempat parkir atau area parkir. Ini sekarang di kota-kota besar mulai ada, kayak di Surabaya ini mulai banyak. Ya ada di Aditya Warman. Mulai banyak tempat parkir umum yang agak eksklusif. Lanjut, police station. Kantor polisi. Yes, kantor polisi. Fire department. Itu tempatnya damkar. Pemadam kebakaran, ya. And then church, Gereja. gereja, bus stop, Tempatnya bus berhenti. kemudian bis, bank, Bank. Italian restaurant, library, Perpustakaan. Perpustakaan. newsstand. News itu apa? Berita. Baru. Tempat biasanya kayak koran-koran, jual Bintang koran-koran. berita. Satu koran. Clothing store. Toko baju. Oke, tahu semua. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 6. Number 6. Come on. Hospital cross. Yes, true. Di seberangnya parking lot. Number 6. The hospital. Oh, di sini. Across from the parking lot. Di seberangnya parking lot. True or false? True. True. Okay. Number 7. True. Di antara library sama clothing store. Okay, true. Nah, number 8. Carl's Cafe. False. Karena dia itu at the corner of 2nd Avenue and Forest Street. Okay, good. Berarti false. Number 8. Number 9. True. Karena dia setelahnya dry cleaners. Movie theater next to the dry cleaner sebelahan. Yes. Number 10. True. Yes. Dia seberangnya Carl's Cafe. Ini gas station at the corner. Across, berseberangan sama Carl's Cafe. Oke, true. Good. Ini juga, yuk kita kerjakan sama-sama. Silakan disusun dulu, lalu ditulis jawabannya di kolom chat. Oh, Ya. ditulis di kolom chat ya, Mam. Tulis di kolom chat aja. Ini mau nyari apa? Ini mau nyari bus station. Nah, posisi kalian ada di sini. You are here. Kamu di sini. Sekarang gimana caranya menuju ke bus station? Silahkan dikerjakan di kolom chat. Saya bantu nyusun kata-katanya. Saya revisi. Yang exercise 1 and 2 tetap jadi PR loh ya.
Dikerjakan yang Yes. 1 dan 2 ini dikerjakan. Sekarang 4 kita kerjakan sekarang. Yuk, 5 menit saya tunggu. Reni ada, Reni? Hadir, Miss. Oke. Densi ada. Rio masih ada? Rio? Jagat? Gat? Ada, Miss. Oke. Denny, bagus. Nun. Pertigaan apa ya? Oh, T-junction. Oh, Saya tulis di kolom chat. Pertigaan itu kan bentuknya kayak huruf T. T Ya. besar. Follow the street until. T-junction lah, tulisannya kayak gitu. Oke. You found. Jangan kenceng-kenceng. Yeah. Lalu Mahrus Ali. Hadir, Miss. Oke. Denny bagus. Denny muncul di auto ini mesti. Selebihnya hilang. Ratna Palubi. Salah. Yes, Ratna Kumarasari. Ratna? Yes, I am. Mulifa. Hadir, Bu. Lemes banget, Mulifa. Indah Lestari. Hadir, Miss. Oke. Anita. Hadir, Miss. Oke. Ada yang belum diabsen? Soima, Miss. Sudah, Nuris, sudah. Miss. Siapa? Pika. Enggak, sudah. Sudah. Bus station. Oh, di pojok sini. Bayu, bahasa Inggrisnya oke, itu nggak pakai E, jadi hanya O dan K. Ya, hati-hati. Bahasa Inggris itu cuma O dan K, nggak pakai E. Kalau pakai E itu RCTI oke itu Indonesia. Inggris kejawaan, Miss. Iya, hati-hati kelewatan E-nya. Oh, sebentar. Nah, ini Bayu, ke bus station ini crossroad-nya ada 2 loh. Ini kan juga crossroad, ini perempatan, ya kan? Ini juga perempatan lah. Perempatan yang mana? Kalau saya orang awam bacanya Iya, Miss. lurus saja 4 kilo. Kemudian Anda, kok Anda? Ini kamu mungkin N ya. N, you will meet, kamu akan menemui perempatan, kemudian belok kanan, lurus aja sejauh 3 km lah, kurang lengkap. Sejauh 3 km terus ancer-ancernya berhenti di mana? Ayo, kurang lengkap di akhir. Sama crossroad-nya ada 2 crossroad, yang mana nih? Sekarang Aziza, after the traffic light, setelah lampu merah, kamu belok kanan di Green Street menuju
ikuti jalan, kemudian kamu akan menemukan pertigaan, kemudian turn, ayo. Turn left, turn left. Nah, turn-nya ini kan gak Like, gampang. turn left and go through until you found second T junction at the King's Road and turn right again. The bus station across the Italian restaurant. Kok busere, bus? Oh ya, agak bulat ya kok saya. Ya, karena kamu lewat sini. Gak apa-apa lah. It's okay. Ayo yang lain, makanya kan setiap mahasiswa pasti jawabannya beda-beda nih. Karena terserah mau lewat mana aja. Then see. Setelah red light, maaf, red light itu lampu merah. Lampu merah berarti kuning sama hijaunya nggak ada dong. Ayo, itu namanya traffic light. Ya, traffic light. After, ya Densi ya, after the traffic light, turn right, and then turn left. Lah ya ini, turn left kemana? Tiba-tiba habis belok kanan, belok kiri. Nah ini definisinya. Letter, oh kok pakai letter? Ayo, di saya tadi kan nggak ada letter. Next, and then, nah pakai kayak gitu. Karena letter ini nggak ada ini kemudian dalam bahasa apa ini? Nggak ada, salah. The bus terminal, bus station mungkin ya. The bus stand is at the T junction on the right. Terminal bisnya ada di pertigaan. Kan nggak di pertigaan ini, melenceng. Ayo, Densi, dibenerin dulu. Reni, you go straight, lurus aja. Kemudian ada intersection. Lah bener, intersection ini juga artinya bisa perempatan. There is belok kanan. Nah, masalahnya Reni sama kayak Bayu tadi, perempatan kan ada dua. Yang ini sama yang ini. Yang mana? Lah kalau first intersection, kalau yang ini second intersection, turn right, belok kanan. Kemudian lurus lagi, the goal. Goal itu artinya tujuan, tapi bukan untuk destinasi, bukan untuk direction, ya. Bisa disebut aja. The bus station is on the left side. Nah, bisa kayak gitu. Goalnya diganti, nyebutin nama bus stationnya aja. Bus stationnya di sebelah kiri of the corner, di pojokan, deket sama bookshop. Nggak deket-deket banget sih. Oke lah, boleh lah. Oke, next. Jagat. On-nya mana ini? Tiba-tiba the second crossroad on Bond Street, turn right, and the Bond Street, Kings Road. Ya sih, Jagat ini jawabannya lebih simpel sih. On the second crossroad, di perempatan yang kedua, belok kanan. Oke, boleh. Anita. Lah ini lagi pakai red light, lampu merah, terus lampu kuning dan hijau ikut siapa? Ayo. Namanya traffic light. Saya tulis. Traffic lights. Ini lampu lalu lintas. Bukan red light. Kalau red light lampu merah aja. Terus lampu kuning hijaunya ikut siapa? Dari lampu merah lurus aja. Ada roundabout, ada lingkaran, bundaran. Kemudian the two. Kemudian dua. Gimana Anita? Gimana ini? Then the two. Enggak paham saya. About goal. Jadi gini loh, Miss. Dari lampu merah, kamu lurus ada dua bundaran. Jadi yang gang pertama dengan yang kedua. Nggak apa-apa. Sebenarnya udah bener, nggak usah disebutin perempatan pertama atau perempatan kedua, karena kamu sudah menyebutkan roundabout, bundaran. Bundarannya kan hanya ada satu di jalan itu, ya kan? Iya, iya. Bond Street itu. Bener, sebenarnya udah bener. Kemudian, then the two, lah ini yang saya bingung.
Then the two itu apa? Ya itu Miss, yang bundaran yang King Road-nya itu. Oh, nggak usah dijelasin lagi kan, udah tadi. There is a roundabout and then turn right, kemudian belok kanan lah, gitu aja. Oke, Miss. Terakhir itu paling gampangnya kayak gini loh. Terakhir. Finally, saya tulis. Finally, the bus station is Nah, ujung-ujungnya bisa pakai kayak gini. Finally, akhirnya bus station itu ada di pojok jalan Kings Road. Atau Kings Road ada 2 loh, Miss. Left sama right. nah ini. Jadi oh iya benar-benar. Tapi kan dia akan tahu sebelum arahan dari ini. Kan diarahkannya kemana dulu? Dari roundabout belok kiri atau belok kanan? Nah, kayak gitu loh. Tuh, nah biar lebih lengkap lagi sini belum. The bus station is at the end of the Kings Road and it is the opposite of Italian restaurant. Atau it's on your left side. Banyak jawabannya. Tuh. Ini saya jawabnya terakhir ya, kalimat terakhir ya, pokoknya yang udah jalan mulai dari sini. Akhirnya, tuh. Oke, ada pertanyaan sejauh ini tentang menanyakan dan memberi arahan. Ini loh yang paling penting itu. Nih, hati-hati ya, gunakan koneksi kata berikut ini. After that, setelah itu, then, kemudian, jadi then itu then ya, letter ya, then, lalu atau kemudian, next, berikutnya atau selanjutnya, when you get to, ketika kamu sampai ke bundaran tadi, when you get to the roundabout, go right. Pergilah ke kanan, berarti atau belok kanan, go turn right boleh. Finally, akhirnya, nah, jadi pakai kata-kata penghubung ini, tuh ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Karena besok ujian keluar dan tugasnya malam ini adalah exercise 1 and 2. Any question? Kalau nggak ada, kita akhiri, masih ada waktu setengah jam, silakan dikerjakan exercise 1 and 2, kirim di Google Classroom. Oke? Oke, Miss. Kenapa, Reni? Deadline-nya. Deadline-nya malam ini. Hah? Serius? Kan masih ada waktu setengah jam kita. 25 menit. 20 or 25 menit. Bisa lah ngerjakan 2 soal, langsung dikumpulkan aja, langsung saya koreksi. Jadi besok-besok liburan weekend udah nggak ada tugas lagi. Itu ya, ganti dosen lain aja yang ngasih tugas. Oke, see you next week. Bye. Thank you, Miss.